Nah, Jason, ini yang membuat publik marah ya, Jason, kalau informasi yang satu ini. Jadi pemirsa, Polsek Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap seorang guru les seni di Sleman. Pria ini inisialnya ED disangkakan telah melakukan pencabulan terhadap 22 orang anak sesama jenis. Korbannya bahkan kebanyakan berusia 10 tahun hingga siswa SMP dan sebagian besar adalah tetangga pelaku. Pemirsa, EDW berusia 28 tahun, warga Kapanewon, Godean, Sleman, Yogyakarta, ditangkap dan ditahan di Polsek Gamping, Sleman, Yogyakarta. ED selama ini dikenal sebagai seorang guru les bidang seni di salah satu sekolah yang juga ada di Gamping. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari orang tua salah satu siswa yang menjadi korban pelecehan. Setelah ditelusuri, ED melakukan pencabulan terhadap puluhan anak laki-laki berusia 9 hingga 13 tahun. Di rumahnya sendiri dilakukannya, pemirsa, dan ironisnya pencabulan tersebut dilakukan secara bergantian dan bahkan direkam dengan ponsel milik pelaku. Sedikitnya terdapat 22 anak laki-laki yang menjadi korban pencabulan tersebut. Untuk itu polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya ponsel milik pelaku, kemudian ada satu unit komputer yang digunakan untuk menyimpan video hasil rekaman pencabulan tersebut. Dari rumah korban untuk dibawa ke TKP. Pada kejadian tersebut, dia sering mengajak main ke rumahnya, ya, ngajak main ke rumahnya, kemudian dikasih makan, kadang juga dari anak-anak tersebut bawa makanan ke rumah pelaku ataupun beras dan lain sebagainya, telur, kemudian dimasakin di situ sampai terjadilah kegiatan tersebut. Demikian. Dari semua terbunuh direkam semua oleh pelaku. 22 korban itu direkam semua atau enggak? Tidak semua, hampir semua. Kalau menurut pengakuan tersangka ini direkam untuk apa? Untuk kebutuhan pribadi, jadi tatkala dia ingin melihat untuk konsumsi pribadi, ya kepuasan sendiri. Pemirsa, bejatnya aksi yang dilakukan oleh seorang guru di Sleman terhadap 22 anak laki-laki akan kami konfirmasi bersama dengan Kapolres Sleman, AKBP Yuswanto Ardi. Baik, kita akan sapa ya. Selamat pagi Pak Yuswanto. Selamat pagi Mbak Valen, Mas Jason. Baik, Pak Yuswanto, mungkin informasi pertama yang ingin saya tahu adalah bagaimana kondisi dari 22 orang anak ini saat ini, Pak Yuswanto? Ya, saat ini mereka meskipun ada beberapa yang masih mengalami trauma, namun juga ada beberapa yang sudah kondisinya normal. Karena kejadian ini berlangsung sudah sejak lama, Mbak, sejak tahun 2019. Namun demikian, apapun yang menjadi kondisi saat ini, kami sudah berkoordinasi dengan UPTD PPA Sleman Kabupaten dan dari lembaga psikologi untuk tetap melakukan pendampingan. Termasuk juga kemarin Pak Kapolsek juga telah melakukan upaya yang inovatif, yaitu melaksanakan diskusi dengan para orang tua korban agar tetap bisa memberikan pengayoman kepada anaknya, tidak mengucilkan atau bahkan memarahi supaya kondisi psikisnya tetap stabil. Ya, Pak Yuswanto, tadi dikatakan sudah dari 2019, berarti artinya ada anak yang mendapatkan perlakuan kekerasan seksual itu berkali-kali dari tahun 2019 sampai dengan sekarang? Ya, betul, karena sudah berlangsung lama, ada beberapa yang lebih dari sekali dilakukan pelecehan seksual oleh pelaku. Berarti totalnya ada berapa tuh Pak sekarang? Apakah masih 22 anak atau ada kemungkinan anak-anak lain yang kemudian juga belum lapor mungkin jadi belum tercatat? Ya, untuk sementara kita sudah berhasil mendatangkan 22 dan kami juga mempersilahkan. Selain juga kami melakukan penyelidikan sendiri dan melakukan interogasi terhadap pelaku. Tapi barangkali ada informasi tambahan dari masyarakat, kami mempersilahkan. Demikian. Baik, Pak Ardi, kalau kita lihat dari apa yang sudah disampaikan ke publik, jadi sebenarnya bagaimana pelaku ini bisa akhirnya menjebak para korbannya? Karena ini kan hubungannya antara guru dan juga murid ya Pak Ardi? Ya. Jadi memang pelaku ini sebenarnya merupakan pegawai lepas di sebuah taman kanak-kanak. Namun demikian karena yang bersangkutan memiliki keterampilan menari, juga bekerja sebagai pengajar tari. Dan juga mereka juga sering berinteraksi dengan anak-anak. Oleh karena itu pada saat melaksanakan perbuatannya,
modus dari pelaku adalah mengundang para korban untuk main ke rumah karena di rumah korban kebetulan memiliki fasilitas wifi sehingga ini juga sangat menarik bagi anak-anak. Kemudian juga diberikan makanan, dimasakkan sesuatu yang menjadi kesukaan anak-anak, termasuk juga diberikan pengajaran tari, seni, pelajaran dan sebagainya. Nah, ketika sudah merasa akrab dan nyaman, ini yang mungkin harus kita antisipasi bersama oleh para orang tua, supaya harus memastikan anak-anak ini dalam keadaan yang aman. Artinya kalau mereka keluar itu kita harus jelas keluar dengan siapa, karena dalam interaksinya pelaku juga mengajak menonton film porno. Jadi Mbak, perlu kami informasikan, awal dari terbongkarnya permasalahan ini adalah ketika di suatu hari ada seorang ibu datang ke Polsek Gamping. Karena kami memang di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ini, Bapak Kapolda memiliki program Ibu Memanggil dalam rangka untuk meminimalisir kejahatan anak jalanan. Jadi kami mengoptimalkan ibu-ibu ini untuk berperan aktif melacak keberadaan anak-anaknya. Nah, awal mulanya itu karena si ibu ini merasa anaknya ini jarang pulang. Kemudian anaknya ini sikapnya berubah dan terkadang membawa nasi, membawa lauk pauk dari rumah untuk dibawa keluar. Nah, oleh karena itu, karena ada program Ibu Memanggil ini, memang kami sudah latihkan kepada masyarakat untuk peka terhadap anak-anaknya. Ibu ini berceritalah ke Polsek. Bercerita ke Polsek, karena anaknya jarang pulang, karena anaknya sering marah-marah di rumah, karena kecurigaan tidak mengarah ke peristiwa ini sebenarnya. Barangkali terlibat kejahatan jalanan atau geng dan sebagainya. Terus setelah itu dari petugas Polsek Gamping menyarankan, coba Bu kita identifikasi, karena sekarang zaman teknologi informasi tentunya semua aktivitas ada di handphone. Nah, ketika anaknya tidur, diperiksalah handphonenya itu. Ibunya terkejut, ternyata ada rekaman persetubuhan sesama jenis. Yang kemudian setelah diketahui langsung segera dilaporkan oleh ibu tersebut ke Polsek Gamping kembali. Dan setelah dilakukan pendalaman, memang pada akhirnya diketahui bahwa yang memerankan di video tersebut adalah si pelaku, tapi bukan dengan anak ibu itu, dengan anak yang lain lagi. Nah, setelah itu kita lakukan penangkapan terhadap pelaku dan kita interogasi. Nah, mulailah terbongkar. Baik. Beberapa korban lainnya, begitu. Ya, Pak Yuswanto, berarti saya tegaskan lagi, dari ke-22 korban yang saat ini kemudian sudah terdeteksi oleh pihak kepolisian, semuanya laki-laki? Ya, semuanya laki-laki. Baik, semuanya laki-laki. Dan juga perlu dicatat juga, hasil dari pendalaman psikologis dari pelaku ini juga pernah menjadi korban pelecehan seksual pada saat dia masih kecil. Nah, inilah yang menjadi concern kami untuk menjaga para korban ini agar tidak menjadi calon pelaku di kemudian hari. Kami akan terus berkomunikasi yang selain penegakan hukum, kami juga akan fokus pada pendampingan psikologi kepada anak-anak ini, kemudian recovery mental sehingga mereka bisa kembali normal dan tidak berpotensi menjadi pelaku di kemudian hari. Demikian. Jadi dulu pernah mengalami hal serupa di masa lalunya, kemudian saat ini menjadi pelaku. Tapi Pak Ardi, kalau dari hasil penyidikan pihak kepolisian, motifnya apa? Ya, motifnya selain untuk mencari kepuasan, dia juga ada motif untuk membalas dendam atas perbuatan yang pernah dia terima pada saat dia masih kecil. Nah, ini yang harus betul-betul kita antisipasi. Semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Apalagi berangkat dari peristiwa ini dengan banyaknya korban, tentunya kita tidak ingin mereka, salah satu di antara mereka akan menjadi pelaku di kemudian hari. Begitu. Baik, Pak Yuswanto, tadi juga ada informasi bahwa ketika melakukan aksi kekerasan seksual itu dilakukan perekaman, kemudian di komputernya itu juga ditemukan beberapa video. Kalau dari hasil pendalaman, apakah memang ada tabiat dari pelaku ini juga suka melakukan menonton film porno misalnya? Ya, betul sekali. Yang seperti saya sampaikan di awal tadi, pada saat mengajak anak-anak untuk belajar bersama, kemudian masak, terus belajar tari.
juga disisipi dengan nonton bareng dengan anak-anak tersebut film porno, nonton bareng, nonton film porno bareng begitu. Nonton bareng itu satu waktu bisa berapa anak yang diajak, Pak? Ya kalau untuk pengakuannya itu karena mereka ini adalah yang sifatnya private ya, less private, jadi satu-satu. Gitu. Nonton bareng, korbannya berganti-gantian. Oke. Tapi untuk modus atau cara pelaku memperdaya itu sama. Yang pertama di fasilitas wifi, dikasih makan, diajarin pelajaran, baru nanti endingnya nonton film porno bersama begitu. Baik, Pak Ardi, ini kan pelaku ini adalah seorang guru les dan cenderung lesnya private gitu ya. Apakah dia selama ini melakukan aksi yang seperti ini, aksi bejat seperti ini sendiri, atau ada orang lain yang juga melakukan hal yang serupa di kawasan ini? Kami pastikan untuk sementara ini masih sendiri. Ya. Adakah Yang dia bersangkutan mungkin melakukan- indikasi bergabung dengan komunitas-komunitas tertentu, Pak Ardi? Masih kita dalami, untuk kemungkinan bergabungnya dengan komunitas tertentu itu masih kita dalami. Baik, Pak Yuswanto, dari sejumlah korban tadi kan sedang dilakukan pendampingan baik psikologis dan juga bagaimana kesehatan mereka. Dari pengamatan Anda, adakah yang kondisinya parah begitu, Pak? Atau separah apa yang kemudian sampai membutuhkan penanganan serius? Ya ini pada saat ini dari hasil scanning awal memang sepertinya terlihat normal-normal saja. Tapi kan kita perlu memahami bahwa situasi psikologis itu tidak bisa terlihat dalam waktu yang singkat ya. Jadi kita tetap akan pantau perkembangannya. Saat ini mereka dalam kondisi yang normal-normal saja sebenarnya. Namun demikian kita juga akan melakukan screening kesehatan juga untuk memastikan mereka juga terbebas dari penyakit-penyakit medis ya. Ini karena hubungan seksual yang semacam ini kan tentunya sangat tidak sehat. Tapi untuk kondisi kesehatan secara fisik dan psikis, sementara semua yang sudah kami tangani dalam kondisi yang terlihat normal. Saya tidak bisa bilang normal ya, terlihat normal karena kita belum tahu pemantauan apa yang akan disampaikan oleh para psikolog nanti. Demikian. Kalau begitu nanti kami nantikan bagaimana perkembangan lebih lanjutnya terkait dengan kondisi para korban ini, dan mudah-mudahan tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di sana dan juga di Indonesia. Terima kasih Pak Yuswanto Ardi, Kapolresta Sleman, sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.